Oke, di sini perkenalkan nama saya Darren Wibowo dan saya akan menjelaskan 10 soal kimia sebagai remedial saya pada pelajaran kimia. Dan langsung saja kita mulai agar mempercepat durasi video ke nomor 1. Di sini kita harus menentukan mana sajakah yang termasuk ke dalam reaksi redox. Gitu. Jadi kita akan bedah satu-satu di sini. Untuk yang pernyataan pertama itu ada H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Di sini H2 itu karena dia hanya unsur, sebuah unsur, dia itu menjadi 0. Begitu pun dengan Cl, itu jadi 0 juga. Lalu untuk yang HCl, yang dimana kita ketahui itu H itu adalah plus 1. Dan bagaimana untuk mencari Cl itu bagaimana bagian ini tuh menjadi 0 juga gitu, sama kayak yang bagian ini jadi 0 pokoknya. Yang dimana harusnya Cl itu adalah min 1 karena plus 1 dikurang 1 sama dengan 0 gitu. Dari sini di sini itu biloxnya itu berbeda antara yang kanan dengan yang kiri. Maka yang ini itu biloxnya maksudnya gini, itu adalah reaksi oksidasi karena penambahan bilox ya. Ini ox gitu. Dan untuk yang ini sudah pasti reaksi reduksi ya. Karena pengurangan bilox gitu. Dan sini kita udah bisa menemukan bahwa pernyataan pertama itu adalah reaksi redox. Sorry tulisannya dulu. Itu. Lanjut kita yang pernyataan yang kedua. Lanjut kita ke HCl. HCl itu dari plus 1, untuk Cl itu min 1. Lalu Na itu NaOH sini ada 3 unsur. Iya, 3 unsur. Yang mana O itu adalah min 2, H itu plus 1. Gitu. Yang dimana seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara bagian ini tuh menjadi 0 gitu. Min 2 plus 1 itu udah jadi min 1. Maka yang kita butuhkan adalah plus 1 gitu. Jadi Na itu adalah plus 1. Nah, lanjut kita ke sini. Na itu adalah plus 1 juga. Kita bisa lihat dari sisi sebelah kiri gitu kan. Lalu Cl itu min 1. Seperti yang saya bilang harus jadi 0 pada bagiannya gitu. Lalu untuk H2O bagaimana? H2 ini sedikit berbeda karena ini sebuah unsur senyawa. Ini disatukan. O2 itu kita yang seperti kita tahu min 2. Kalian pikir H2 itu berapa? 2. Salah bos. H2 nya itu adalah plus 1 biloxnya. Karena di H nya itu udah ada 2 ya, karena nanti ini akan dikalikan gitu. Ini mana jadi plus 2. Lalu plus 2 dikurang 2 itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini itu sama semua ya. Tidak ada yang berubah biloxnya. H itu plus 1, Cl itu min 1, Na itu plus 1, O itu min 2, H itu plus 1. Nggak ada yang berubah. Maksudnya iya nggak ada yang beda, bukan nggak ada yang berubah. Jadi ini adalah reaksi tetap. Salah. Dan yang ini benar. Lanjut lagi. Sama seperti tadi. CuO. O kita udah tahu itu min 2, maka Cu adalah plus 2. Lanjut ke sini. Cl itu min 1, maka H itu plus 1. Kenapa lagi? Kalian pasti bingung kan? Kenapa ini min 1 plus 1? Harusnya kan seperti ini min 2 plus 1. Karena 2 di sini bukan jadi ibarat apa ya? Anak dari H. Itu bukan. Di sini 2-nya jadi konstanta, yang dimana keduanya akan dikalikan dengan 2. Itu. Maka itu plus 1 min 1. Oke.
Lanjut ke CU. CU tadi itu plus 2 dan CL ada 2, ingat sini tetap min 1. Lanjut ke sini, H2O sama seperti di atas ya, min 2 plus 1. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah sama. Udah, pokoknya tipenya udah semua tadi. Itu sama dengan, oh ya, ini sama semua, nggak ada yang berbeda. Jadi ini R tetap salah. Lanjut ke yang terakhir, perhatian terakhir, SnCl2. Cl2 itu tadi kita udah tahu min 1, ya kan? Maka Sn itu plus 2 karena apa? Min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Lalu L2. Oh, I2. Izin. Itu 0 karena apa? Dia unsur 0 sama kayak gini. Oke, lanjut ke sini. Ini min 1, ini plus 1. Masih nanya? Lihat yang tadi ini. Oke. SnCl2. Ini kita plus, sabar dulu. Cl seperti kita tahu itu min 1. Tebak Sn nya berapa? Plus 2. Idiot. Sn itu plus 4 ya. Karena apa? Di sini yang 4. 2HI. Tadi sini 0. Sekarang udah bukan 0 lagi. Dia itu ini kan plus 1, maka sini min 1. Ingat, 2 sini sebagai konstanta. Dimana sini bakal kali, ini bakal kali juga. Gitu. Sini terlihat perbedaannya yang dimana dari I saja itu udah min 1 dan di bagian kiri itu 0. Lalu Sn juga di bagian kanan dia plus 4, lalu di bagian kiri itu plus 2. Jadi ini adalah reaksi redox. Jadi jawaban itu adalah 1 dan 4. Oke, jadi kita langsung aja lanjut ke soal nomor 2. Sini soalnya itu adalah gambar seperti ini. Dan anodanya itu adalah ZnSO4. Lalu untuk anodanya itu adalah Zn. Lalu katoda itu adalah Cu. Dan lalu sini soalnya adalah seorang siswa menuliskan notasi untuk gambar di atas adalah Cu garis 1 Cu2 plus garis 2 Zn2 plus garis 1 Zn. Lalu untuk pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu terhadap jawaban siswa tersebut? Oke, jadi langsung saja. Cara menjawab soal ini sangat singkat ya. Sangat simple pokoknya. Yang dimana cara untuk menuliskan persamaan seperti ini itu adalah anoda garis 1 ion anoda garis 2 ion katoda garis 1 katoda. Jadi mana tadi itu anodanya itu harusnya Zn. Dari situ saja kita udah bisa menilai bahwa pernyataan siswa tersebut itu salah. Karena dari jawaban siswa tersebut ini harusnya kebalik. Yang dimana seharusnya itu Zn garis 1 Zn2 2 plus lalu garis 2 Cu 2 plus garis 1 Cu. Yang begini yang seharusnya benar. Yang dimana ini juga menjadi pilihan pada jawaban, yaitu A. Yang dimana pernyataan itu adalah salah dan seharusnya itu adalah Zn garis 1 Zn2 plus garis 2 Cu2 plus garis 1 Cu. Ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Sini kita akan membahas 2 soal sekaligus agar mempercepat durasi video. Untuk soal yang pertama itu adalah E 0
nol sel dari Mg plus NiCl2 menjadi MgCl2 plus Ni sama dengan tanda tanya. Di sini cara mencari E0 sel itu adalah dengan cara menambahkan E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Nah, jadi yang cara ketahui di mana katoda dan anoda itu bisa dilihat dari persamaan yang dikasih. Yang dimana kalau katoda itu biasanya positif atau yang nilainya lebih besar daripada yang lebih kecil. Gitu. Kalau kita lihat di sini itu dua-duanya itu negatif. Jadi kita harus melihat nilai manakah yang lebih besar. Nah, jadi melalui di sini yang pertama itu E0 dari Mg itu sama dengan min 2,37 volt. Lalu untuk E0 dari Ni itu sama dengan min 0,25. Yang mana nilai yang lebih besar itu adalah Ni. Mana adalah min 0,25. Jadi sini katoda. Yang ini anoda. Lalu kalau udah kayak gini kita langsung masukkan aja ke rumusnya. E0 katoda di sini adalah min 0,25. Langsung kita saja min 0,25 dikurang anoda, E0 dari anoda yaitu min 2,37 ya. Begitu. Pada ini kita langsung saja min 0,25 ditambah 2,37. Jadi mana ini menghasilkan 2,12 volt. Jadi hasil E0 sel dari Mg plus NiCl2 menjadi MgCl2 plus Ni sama dengan 2,12 volt. Oke, kita sudah selesai dengan soal yang keempat. Soal nomor 4. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sini kita dikasih 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan ini kita disuruh mengurutkan manakah di sini soal ini kita sudah mengurutkan deret volta. Nah, di sini kita dikasih 4 pernyataan yang dimana kalau kita memakai deret volta itu semakin kanan itu nilainya semakin besar, dan kalau semakin ke kiri itu semakin kecil. Di sini kita bisa melihat untuk pernyataan yang pertama itu min 0,71, lalu yang kedua itu plus 0,90, lalu yang ketiga itu min 0,12, lalu yang terakhir itu min 1,66. Dari sini kita bisa mengurutkan dari yang paling kiri atau yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil itu adalah min 1,66 volt, dan itu adalah E0 dari AL. Kita tulis AL. Lalu untuk yang kedua kita bisa cari bahwa yang terkecil itu adalah CR, yaitu 0,71. Negatif 0,71, sorry. Lalu yang ketiga itu yang paling kecil itu adalah W dengan E0 itu 0,12. Negatif. Lalu untuk yang terakhir itu adalah izin banget, sorry ada kesalahan. Jadi untuk ini harusnya tulisnya W ya, bukan 0,12 nya, kesalahan teknis. Jadi untuk yang terakhir ya sudah pasti 0,90, yang dimana adalah nilai paling besar, yaitu OS, yang mana pilihan jawabannya adalah D. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 10. Sini kita diberi dua persamaan. Dengan persamaan yang pertama itu dengan E0 adalah positif 0,30 volt. Lalu di persamaan kedua itu dengan didapatkan E0 itu negatif 0,40 volt. Jadi kita dikasih 5 pernyataan. Dan untuk soalnya yang ditanya itu pernyataan manakah yang salah. Jadi kita bedah satu-satu. Dari yang pertama, X sebagai katoda, yang dimana dijelaskan katoda itu
nolnya sudah pasti positif. Dan sudah tentu juga di sini ya yang menjadi X sebagai katoda itu benar. Karena pada pernyataan pertama atau persamaan pertama X itu nolnya itu adalah positif. Jadi dapat dipastikan X sebagai katoda. Maka pernyataan pertama benar. Lalu yang kedua, Y sebagai anoda. Begitupun dengan penjelasan yang tadi, tapi hanya dibalik saja. Kalau katoda positif, kalau anoda berarti negatif. Gitu. Jadi dapat dipastikan bahwa pernyataan B atau pernyataan kedua itu benar. Ya. Lalu pernyataan ketiga itu dituliskan E0 sel sama dengan plus 0,70 volt. Oke, jadi untuk yang pernyataan C itu rumusnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, yang dimana E0 katoda di sini adalah plus 0,30 volt. Sebenarnya kita nggak perlu pakai plus di sini karena itu hanya sebagai penanda aja. Dikurang min 0,40. Lalu di sini 0,30 volt. Karena min bertemu min itu dijadikan tambah 0,40. Yang mana di sini dihasilkan 0,70 volt. Maka pernyataan ketiga itu benar. Yang dimana E0 sel sama dengan plus 0,70 volt. Lalu kita lanjut ke pernyataan keempat. Sini ada Y reaksinya itu sama dengan Y2 plus X menjadi Y plus X2 plus. Untuk mencari tahu apakah pernyataan ini benar atau tidak, kita bisa memasukkan pernyataan pertama yaitu X2 plus 2E min dengan X. Lalu untuk yang anoda kita tulisnya kebalik, yaitu Y sama dengan 2E min plus Y2 plus kebalik, sorry. Harusnya itu Y 2 plus 2E min. Yang dimana sini kita langsung bisa coret saja 2E dengan 2E. Yang menghasilkan itu persamaannya Y plus X2 plus menjadi Y2 plus plus X. Yang dimana pernyataan keempat itu salah. Meskipun kita sudah ketemu jawabannya, kita akan tetap mencari pernyataan yang kelima. Untuk pernyataan yang kelima itu sendiri, rumusnya itu adalah penulisan anoda garis 1 ion anoda garis 2 ion katoda garis 1 katoda. Yang dimana di sini penulisan di pernyataan kelima itu sudah benar, jadi ini dapat dipastikan benar. Jadi pilihan dari jawaban yang benar dari soal ini adalah D. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Ini nomor 11. Sini ketahui beberapa jenis larutan dengan molalitas semua itu sama molalitasnya. Molalitasnya sama, satu semua. Lalu pertanyaan adalah urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil. Nah, di sini yang pertama itu adalah C6H12O6 yang dimana itu adalah non elektrolit. Jadi itu sudah pasti non elektrolit ya pokoknya. Oke. Jadi saya lupa ngasih tahu juga kalau kita ingin melihat tekanan uap yang paling kecil itu kita harus perlu ketahui I dari masing-masing larutan tersebut. Dan di sini kita lihat C6H12O6 itu glukosa yang dimana dia non elektrolit. Yang dimana N itu sama dengan 0 dan I-nya itu adalah sama dengan 1 gitu. Dan untuk yang kedua itu CH3COOH, dia itu termasuk non elektrolit.
elektrolit, tapi dia lemah. Gitu. Jadi dia sama dengan yang atas, itu N-nya 0, I-nya 1. No. Dan sini itu Ca3COOH itu adalah N-nya itu di antara 0 dan 1, dan untuk I-nya di antara 1 dan 2 gitu. Lalu sisa 3 lagi, sisa 2 larutan. Ini mana ini adalah sama-sama larutan elektrolit. Tapi keduanya ini sama-sama kuat. Jadi kita harus membreakdown kedua larutan tersebut gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada NaCl. NaCl yang kalau kita breakdown itu jadi Na plus tambah Cl min gitu. Yang dimana koefisien itu sini 1 dan sini juga 1 gitu. Jadi N-nya itu sama dengan 2. Lalu derajat ionisasi gimana? I-nya itu gimana? Itu rumus dari I sendiri itu adalah 1 tambah N min 1 dikali derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini dilihat dari larutan elektrolit tersebut. Elektrolit tersebut kuat, lemah, atau non elektrolit gitu. Langsung saja kita hitung, yaitu 1 ditambah N, untuk N nya sendiri adalah 2 min 1, karena ini elektrolit kuat maka dikali dengan 1 gitu. Lalu 1 sama ditambah 1 dikali 1 sama dengan 2. Jadi derajat ionisasi dari NaCl I dari NaCl itu adalah 2. Lalu yang kedua itu adalah Na 2SO4 pos. Oke, sama dengan 2Na plus ditambah SO4 2 min gitu. Jadi langsung saja sini ada 1 dan 2, jadi N-nya itu adalah 3 gitu. Lalu I-nya sama seperti tadi rumusnya, jadi kita langsung masukkan aja 1 ditambah 3 sebagai N dikurang 1 dikali derajat ionisasi. Jadi 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3. Dari sini kita bisa lihat I-nya itu lebih tinggi 3 daripada I lebih tinggi Na2SO4 daripada NaCl. Yang dimana kalau I semakin tinggi maka tekanan uap pada larutan tersebut itu semakin rendah atau semakin kecil. Jadi dapat dipastikan Na2SO4 itu tekanan uapnya lebih kecil daripada NaCl. Jadi kalau kita urutkan jawabannya itu adalah 4, 3, 2, dan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sini ada 3 gambar. Langsung saja, untuk pertanyaannya adalah jika Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per M kecil, maka konsentrasi dan jenis larutan X yang paling tepat jika titik buku larutannya sama dengan larutan NaCl adalah. Oke, jadi langsung saja kita bakal pertama-tama menghitung terlebih dahulu delta Tf. Untuk rumusnya itu adalah Tf pelarut dikurang Tf terlarut. Nah, untuk Tf pelarutnya sendiri itu adalah 0 dan itu bakal dikurang dengan min 0,072, yang dimana akan menghasilkan positif 0,072 gitu. Lalu sini kita melihat ada 5 pernyataan atau 5 opsi A, B, C, D, E. Bisa dilihat dulu. Oke. Jadi kita akan membreakdown langsung dari opsi yang pertama. Opsi yang pertama itu adalah C6H12O. Nah, ini kan non elektrolit.
I-nya itu sama dengan 1. Dan langsung saja kita hitung delta TF. Dan rumus delta TF itu ada banyak. Bukan ada banyak, maksudnya tidak hanya ini aja, tapi ada juga KF dikali M kecil dikali I. Nah seperti itu. Jadi langsung saja KF itu tadi kan 1,86, M nya itu adalah 0,05, lalu dikali 1 dikali I, yaitu menghasilkan 0,093 derajat Celcius. Untuk ini untuk yang A. Lalu untuk yang B itu sama juga, itu hanya sama memakai C6H12O6, itu hanya M nya saja yang berbeda, yaitu TF sama dengan langsung saja 1,86 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan 0,186 derajat Celcius. Lalu untuk yang C itu adalah larutannya berbeda, tapi itu sama-sama non elektrolit, yaitu delta TF itu KF dikali M dikali I sama dengan 1,86 dikali 0,04 dikali 1 sama dengan 0,44 derajat Celcius. Lalu untuk yang D itu elektrolit kuat, yaitu CaCl2, yang dimana ini adalah elektrolit kuat, jadi I nya itu langsung saja adalah 3. Lalu caranya itu langsung seperti tadi, delta TF sama dengan 1,86 dikali 0,1 dikali 3 sama dengan 0,558 derajat Celcius. Lalu untuk yang E itu Na2SO4, itu sama juga elektrolit kuat, jadi sama seperti tadi I nya itu sama dengan 3, itu delta, maksudnya delta TF masukkan ke rumus 1,86 dikali 0,1 dikali 3 yang hasilnya adalah 0,558. Nah, dari banyaknya opsi ini, manakah yang paling dekat atau yang paling mendekati dengan hasil ini, yaitu positif 0,072. Dari sini kita dapat lihat yang paling mendekati adalah pilihan C dengan hasil 0,0744 derajat Celcius. Oke, jadi kita sudah sampai di soal nomor 13 atau soal terakhir yang sudah ditulis di sini karena terkendala dengan waktu dan tempat juga. Langsung saja, yang diketahui di sini adalah NaCl dengan 3 larutan dengan molalitas yang sama semuanya, yaitu 2 NaCl, CH3COOH dan glukosa. Yang dimana kita diberi 5 pernyataan juga dan kita harus menentukan mana saja pernyataan yang benar atau sesuai. Lalu yang pertama kita tentukan adalah NaCl itu adalah elektrolit kuat, lalu CH3 adalah elektrolit lemah, lalu glukosa itu adalah non elektrolit. Yang dimana NaCl itu elektrolit Na itu sama dengan 2. Sebelum itu kalau kita breakdown itu sama dengan Na plus plus Cl min, itu N nya sama dengan 2 dan otomatis I nya juga 2. Lalu CH yang kedua itu adalah CH3COO min plus H plus, yang itu I nya adalah 1, antara 1 atau 2 gitu. Lalu untuk yang glukosa non elektrolit I nya itu sudah pasti 1. Nah, di sini kita lihat delta TB dan kenaikan delta TB dan penurunan delta TF itu berbanding lurus dengan I. Maka delta TB yang paling tinggi itu adalah NaCl, CH3COOH, lalu glukosa. Lalu untuk delta TF yang paling tinggi adalah glukosa, CH3COOH dan NaCl. Kita lihat di sini, yang pertama adalah delta TB NaCl lebih kecil daripada delta TB CH3COOH. Jawabannya salah karena delta TB NaCl itu adalah yang paling tinggi gitu. Lalu yang kedua adalah delta TF NaCl itu lebih kecil daripada delta TF CH3COOH.
Jawabannya benar, karena delta TF NaCl itu adalah delta TF yang paling kecil. Gitu. Lalu untuk pernyataan yang ketiga adalah delta TF glukosa lebih kecil daripada delta TF NaCl. Jawabannya salah, karena delta TF glukosa itu adalah yang paling tinggi dan yang delta TF NaCl itu adalah yang paling rendah. Gitu. Lalu untuk yang keempat adalah delta TB glukosa lebih besar daripada delta TB CH3COOH. Jawabannya salah, karena delta TB glukosa itu adalah delta TB yang paling kecil di sini. Lalu untuk yang kelima adalah delta TB NaCl sama dengan delta TB CH3COOH. Jawabannya juga salah, karena delta TB NaCl itu adalah delta TB yang paling kecil, sementara paling gede, sementara delta TB CH3COOH itu adalah yang paling kecil kedua. Lalu jawabannya itu adalah dua saja, yang dimana opsinya adalah D. Sekian, terima kasih.